Tapi kalau nggak diberitain segala sesuatunya nggak bisa, karena pemberitaan atau apapun itu harus diberitakan secara jelas supaya saya juga belajar dari semua kejadian yang ada. Aku diberitain terus sama kalian, kebanyakan senang aja nggak apa-apa, tapi pemberitaannya mudah-mudahan bisa juga jadi pelajaran untuk semua. Yang baik ditiru, yang nggak baik jangan ditiru, semuanya. Jadi Cocote Tonggo ini kenapa aku ambil, karena nggak tahu kenapa menyentuh kehidupannya juga. Kayaknya kehidupan semua orang. Ketika kita jadi orang yang maksudnya orang tuh kadang harus normal. Orang tuh kalau nggak normal atau nggak kayak orang-orang itu salah. Nah, kadar normal setiap orang tuh apa sih? Gitu. Batasannya apa? Normal menurut siapa? Sementara setiap orang itu hidupnya, lahirnya beda, orang tuanya beda, pengajarannya beda, masa lalunya beda, trauma di hidupnya beda. Jadi yang dibilang orang nggak normal atau nggak seperti biasa trauma. Jadi ya, Cocote Tonggo ini aku belajar untuk menerima ketika kejadian apapun di orang lain. Kita boleh sedih, boleh nggak seneng, boleh apapun, tapi apakah komentar nggak suka atau suka itu harus dikeluarkan, karena mungkin jadi baik kita dapat komentar negatif, mungkin jadi baik kita dapat komentar positif, tapi ternyata komentar positif atau negatif dari setiap tindakan orang itu ada impact buat orang, ada sampai yang depresi karena dibilang nggak normal, padahal dia nggak tahu masalah apa yang menimpa hidupnya. Terus solusinya apa dia juga nggak tahu gitu. Jadi itu tadi tuh di era kita ini, sama bukan tetangga aja, pertemanan, bahkan di digital, orang yang nggak kenal aja bisa sampai seperti situ. Tapi kalau dianggap tidak normal. Nah, normal atau tidak normal setiap orang, apakah kamu tahu sejarahnya? Nah, Cocote Tonggo ini aku belajar untuk gimana kita menerima suka atau tidak suka komentar dari orang lain, menjadi pembelajaran diri. Oh nggak apa-apa, yang penting saya bahagia menghadapi hidup saya. Oh yang penting saya menerima ada apa, keadaan apapun yang saya jalankan. Tapi kan nggak semua orang bisa nerima. Ada yang dikomentar jelek atau bagaimana, akhirnya depresi, kan sampai duduk. Ya, atau tapi bener loh itu sampai depresi, sampai ada yang sampai ke sekolah nggak bekerja, nggak apapun, resign atau apapun karena dicocotin ya katanya kita mau. Jadi ini sebenarnya pembelajaran untuk kita, saya juga yang main untuk tahu. Oh iya, jadi kita nggak perlu untuk ngikutin apa kata orang. Kata orang yang baik tuh gini, kata orang yang normal tuh gini, kata orang yang paling bagus tuh gini. Tapi apakah normal bagus itu baik untuk kita? Baik untuk hidup kita. Jadi kita sendiri yang tahu diri kita. Makanya harus cari bahan. Berarti cara kamu ibaratnya mendapatkan cibiran dari orang-orang sekitar itu dengan cara diem kah atau seperti apa mungkin? Nggak tahu kan dari. Jadi gimana pembelajarannya, menanggapi apapun, yang penting dirinya kita aja. Iya, dirinya kita aja, jalaninnya gimana. Semua masalah hidup isinya kan masalah. Tapi bagaimana kita menanggulangi masalah kita sendiri. Kalau orang lain berkomentar itu adalah masalah baru. Aku nggak mau pikirin. Di sini jadi siapa dan seperti apa gitu? Di sini jadi orang yang sebenarnya bukan gue banget. Ini bukan pertama kali saya jadi Super Judes. Yang lain saya jadi orang susah, banyak macam-macam. Jadi saya terima ini karena saya pengen coba aja gimana sih rasanya, seenaknya. Ngomong seenaknya banget. So enak sampai apapun. Sampai kadang-kadang aku mau ngomong aja nggak tega. Saya mau minta maaf sama bocor. Itu aku berani banget ngomongnya, terus banget. Tapi memang ada ternyata orang seperti itu tanpa mempedulikan rasa orang lain. Ada, ngomong aja tanpa mempedulikan rasa orang lain. Yang penting gue menyampaikan apa yang dari semua karakter yang paling berasa relate-nya selain menjadi ibu karakternya apa? karakter ini dia nih. Berarti itu seperti Oh Luna, ya.
cinta kasih, kemudian ada naik derajat, kemudian apa namanya kita gitu punya keturunan yang baik, kemudian terus jadi ulas asih dan kemudian dia kan hidup industri kreatif ya, kreativitasnya, jadi semuanya ditanamkan di situ sehingga dia bilang apapun kalau bisa lihat aku menikah jadi ada di kain aku supaya jadi sebelum makan saya mau ya, ada gambarnya di kain supaya saya juga bisa menikah. Nah, Max juga gitu, Maxim kan video juga, kemudian ada foto masa kecilnya Max dan ibunya, Max menikah lama sekarang di sini 10 tahun ya menikah, terus dia bersihkan semuanya, jadi yang apa namanya dibuatkan, kemudian ya mereka senang gitu karena melalui gambar itu mereka bisa apa namanya menyampaikan kangennya atau rindunya sama dia. Jadi kadang aku bisa hadir di pikiran. Jadi saya senang banget bisa ikut juga waktu Luna dan Maxim melakukan duka yang sebelum akan nikah. Mudah-mudahan jalannya baik karena pernikahan memang saya pesan harus simple, kemudian maunya sejahtera di depan lebih bagus dan jadi mudah-mudahan Oke. Kemarin bikin Ganti baju dulu, lanjut lagi. Oke. Thank you, Asri.